Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-57. Biorka kembali dan membocorkan 44 juta data My Pertamina. Tidak terasa, sudah 2 bulan sejak Biorka membocorkan berbagai data yang berhubungan dengan Indonesia. Data-data tersebut mulai dari data 26 juta pelanggan IndiHome, 1,3 miliar pengguna SIM card, 105 juta data pemilih dari KPU, dokumen terkait Presiden Indonesia, hingga artikel terkait pembunuhan aktivis Munir. Selain itu, dirinya juga beberapa kali membocorkan data pribadi pejabat publik, termasuk milik Kepala BSSN Hinsa Siburian. Pemerintah yang sudah membentuk tim khusus untuk memburu Biorka pun hingga kini belum membuahkan hasil. Prestasi terakhir mereka hanyalah berhasil menemukan Muhammad Agung Hidayatullah, seorang remaja yang pertama kali membuat grup Telegram Biorkanism. Sejak klarifikasi terkait identitasnya yang bukan salah satu dari dugaan pelaku saat itu, tidak ada lagi aktivitas yang berarti dari Biorka. Seluruh akun yang ia miliki, mulai dari sosial media, akun di forum Bridge, hingga grup Telegramnya pun terlihat tanpa postingan hingga awal November. Banyak spekulasi yang beredar, mulai dari Biorka yang sudah tertangkap, Biorka yang sudah terbongkar identitasnya hingga terpaksa menghilang, dan lain-lain. Yang mengejutkan adalah, setelah 2 bulan menghilang tersebut, Biorka tiba-tiba kembali menjadi perbincangan terkait kebocoran data aplikasi My Pertamina. Apakah benar Biorka berhasil membobol data My Pertamina? Data apa saja yang ia dapatkan dari My Pertamina? Dan bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia, termasuk Pertamina, terkait hal ini? Mari kita bahas. Ramainya pembahasan terkait Biorka yang menyebarkan data My Pertamina bermula dari beredarnya tangkapan layar postingan Biorka di forum Bridge terkait 44 juta data My Pertamina Indonesia. Salah satu keramaian ini dapat dilihat melalui postingan akun Twitter Teguh Aprianto yang membagikan screenshot tersebut lengkap dengan caption, "Publik dipaksa untuk daftar di berbagai aplikasi, tapi tak ada jaminan bahwa data kita akan aman. Sekalinya menjamin, tak lebih dari sekedar omong kosong belaka. Sekarang giliran 44 juta data di My Pertamina yang bocor. Di antaranya nama lengkap, NIK, NPWP, nomor handphone, email, penghasilan, dan lain-lain." Postingan ini mendapat beragam reaksi netizen, mulai dari yang menyalahkan Pertamina, anjuran menggunakan bahan bakar alternatif lain, hingga beberapa anggapan terkait Biorka yang sudah menepati janjinya. Memang pada bulan September lalu, Biorka sempat berjanji akan membagikan database My Pertamina untuk mensupport demonstrasi terkait kenaikan BBM. Namun baru ditepatinya saat segalanya berlalu cukup lama. Postingan Twitter Teguh Aprianto terkait penyebaran data My Pertamina oleh Biorka hingga kini sudah dibagikan ribuan kali dan disukai ribuan pengguna Twitter lainnya. Postingan lainnya terkait kebocoran data My Pertamina ini berulang kali dibagikan di Twitter, termasuk postingan CNN Indonesia dengan tajuk "Biorka is back, bocorkan 44 juta data diduga milik My Pertamina." Selain di Twitter, berbagai media nasional juga turut memberitakan hal ini dan menimbulkan keramaian di masyarakat. Banyak yang kembali menyuarakan penolakan penggunaan My Pertamina seperti yang telah terjadi sejak September 2022 lalu. Sebelum ramai di Twitter, sebenarnya jika kalian tergabung dalam grup Telegram Biorka yang terakhir ia buat, yakni Biorkanism,
kalian akan mendapati postingan Bjorka pada 10 November 2022 sekitar jam 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur yang membagikan link akun Twitternya yang baru, yakni @bjorkapipa. Selang 1 jam kemudian, atau sekitar setengah 12 waktu Indonesia Timur, Bjorka kembali memposting link terkait 44 juta data My Pertamina. Jika kalian membuka link tersebut, kalian akan diarahkan ke forum bridge.to seperti yang selama ini digunakan Bjorka untuk menyebarkan datanya. Tweet yang dibuat Bjorka sendiri berjudul My Pertamina Indonesia 44 Million. Tweet ini sendiri sudah diposting sejak 10 November 2022 dan hingga video ini dibuat masih bisa diakses dengan bebas. Dalam postingannya, Bjorka memberi penjelasan terkait My Pertamina yang merupakan aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina dan anggota badan usaha milik negara yang terintegrasi dengan aplikasi Link Aja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak secara non-tunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Penjelasan dalam versi bahasa Inggris ini kemungkinan dikutip Bjorka dari Wikipedia. Dari keterangannya, file asli yang dimiliki Bjorka berkapasitas 6 GB dalam keadaan terkompres dan akan berkapasitas 30 GB setelah diekstrak yang memuat sekitar 44 juta data pengguna My Pertamina. Data-data yang dimaksud terdiri dari nama, email, NIK alias nomor induk kependudukan, NPWP, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, penghasilan, dan seterusnya. Bjorka kemudian memberikan link kepada pengunjung untuk melihat sampel data akun dan sampel data transaksi yang ia miliki terkait aplikasi My Pertamina. Data lengkap 44 juta pengguna My Pertamina ini sendiri diberi harga $25.000 atau sekitar 389 juta rupiah dengan metode pembayaran hanya melalui Bitcoin. Jika mendownload link sampel yang diberikan Bjorka, kita akan mendapatkan file berformat teks dokumen berukuran 17 KB untuk sampel data akun dan 52,6 KB untuk sampel data transaksi. Sejujurnya, hal ini cukup mengagetkan bagi saya pribadi. Jika kalian juga mengikuti Bjorka sejak aksi-aksi terdahulunya, biasanya file sampel yang diberikannya memiliki format CSV dan berkapasitas puluhan megabyte hingga puluhan gigabyte. Namun sampel kali ini hanya berkapasitas puluhan kilobyte saja. Isinya pun terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan data-data sampel terdahulu yang bahkan mencapai jutaan sampel. Untuk sampel akun, kita hanya akan mendapatkan 42 data, sedangkan untuk sampel transaksi, kita hanya mendapatkan 63 data. Setelah merapikan data sampel tadi di Microsoft Excel, kita akan mendapatkan beberapa kolom data. Untuk sampel data akun, kita akan mendapatkan informasi seperti nama, nomor telepon, email, kode identitas berupa NIK atau T-Money, alamat, tanggal registrasi, tanggal terakhir login, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan beberapa data lainnya. Sayangnya, banyak informasi yang terasa kurang diisi dalam sampel ini, seperti alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir yang hampir kosong semua. Termasuk informasi krusial seperti akun bank juga belum ada yang terisi. Entah hal ini disebabkan data Bjorka yang kurang lengkap, atau memang pengguna My Pertamina kebanyakan belum melengkapi informasi pribadinya, saya pun belum bisa memastikan. Untuk sampel data transaksi, kita akan mendapat informasi terkait transaksi yang terjadi di aplikasi My Pertamina, mulai dari nomor agen, nomor telepon pelanggan, jumlah pengisian, produk bahan bakar yang dibeli, metode pembayaran, nama pembeli, alamat email, dan detail transaksi lainnya. Dan seperti sampel data akun, sampel data transaksi ini juga banyak yang tidak terisi atau belum jelas tujuannya.
Jika dibandingkan dengan data-data terdahulu yang disebar Bjorka, data My Pertamina ini cenderung tidak seberbahaya dan selengkap pendahulunya seperti data kartu SIM dan data KPU. Namun tentu saja, sekecil apapun suatu data atau informasi, jika jatuh di tangan yang salah, tentu sangat berbahaya dan berakibat fatal. Jika kalian cari di forum Bridge, sesungguhnya aksi hacking terhadap Pertamina bukanlah hal yang baru. Sejak September 2022, setidaknya ada beberapa kebocoran data Pertamina yang diposting di forum ini. Bahkan ada yang menyebarkan rekaman CCTV yang diklaim berasal dari kapal Pertamina. Namun di antara beberapa tweet tersebut, salah satu yang paling terang-terangan dalam melancarkan aksinya adalah pengguna dengan username @desorden. Dari puluhan tweet yang ia buat, 2 di antaranya terkait serangannya ke Pertamina, termasuk salah satunya ditujukan ke PT Sigma Cipta Utama yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Namun meski telah diposting sejak September 2022, aksi Desorden ini tampaknya tidak mendapat perhatian dari banyak netizen, terlebih pemerintah Indonesia, dan baru ikut terdengar setelah kebocoran data My Pertamina oleh Bjorka. Kurang lebih, demikianlah pembahasan terkait kebocoran data My Pertamina yang dilakukan oleh Bjorka. Berbeda dengan aksi-aksi terdahulu, karena minimnya sampel yang diberikan, banyak yang ragu akan benar tidaknya Bjorka memiliki data dengan jumlah jutaan seperti klaimnya tersebut. Terkait kebocoran data ini, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi terkait keamanan data pengguna aplikasinya. Terakhir, dalam akun Twitternya, Bjorka sempat bertanya, "What's next?" alias apa hal berikutnya yang perlu ia lakukan. Kemudian salah satu pengguna Twitter memberi usulan Peduli Lindungi. Dan Bjorka membalas, "COVID-19 app, interesting." Dan diakhiri meretweet Peduli Lindungi ditambah caption next target alias target selanjutnya. Meski Twitter @bjorkapipa milik Bjorka sudah dihapus, namun screenshot terkait hal ini juga dibagikan Bjorka ke grup Telegramnya. Menurut kalian, apakah Bjorka mampu mendapatkan data dari aplikasi Peduli Lindungi? Atau kalian justru yakin dirinya hanya memberi janji yang entah kapan akan ditepati, seperti kasus My Pertamina yang memakan waktu lama setelah dijanjikan? Dan satu lagi, apakah setelah kasus ini kalian tetap membeli BBM menggunakan My Pertamina? Atau karena takut data kalian tersebar, malah beralih ke BBM eceran? Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!